Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Karang Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa podcast, hari ini saya sedang kedatangan salah satu narasumber, yaitu ada Ustazah Mariana atau dipanggilnya Ustazah Ana. Assalamualaikum Ustazah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ustazah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya Ustazah ya? Lancar Ustazah. Alhamdulillah. Sehat selalu Ustazah. Amin. Amin. Nah, beliau ini adalah salah satu pengajar di SMP IT Karang Hasanah Banjarbaru, mengampu mata pelajaran IPS Ustazah ya? Betul Ustazah. Ilmu pengetahuan sains? Iya, salah Ustazah. Oh. Ya, ilmu pengetahuan sosial. Oke. Nah, hari ini saya dan Ustazah Ana akan membahas tentang bagaimana tips kita bermedia sosial yang baik, Ustazah ya. Iya. Betul. Nah, jadi gini Ustazah, kita kan selama 24 jam itu selalu ibaratnya memegang gadget kita. Otomatis entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, kadang setiap jam, setiap 5 menit sekali itu pasti kita melihat sosial media kita. Hampir setiap hari. Malah kita lebih sering membuka media sosial kita itu dibanding membuka Al-Quran. Astagfirullah. Nah itu Ustazah. Jadi menurut Ustazah Ana, bagaimana pandangan Ustazah Ana terkait kita bermedia sosial dengan baik? Ini Ustazah, untuk media sosial sendiri sebenarnya ini sangat bermanfaat Ustazah, terutama untuk kita maupun anak-anak kita di rumah. Jadi untuk media sosial ini kan sebuah alat Ustazah sebenarnya untuk kita bisa memperoleh banyak sekali informasi. Bisa memperoleh, bisa juga kita men-share informasi yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan banyak teman Ustazah. Jadi walaupun kita nih Ustazah di Banjarbaru, saya di Banjarbaru, anak-anak kita di rumah ini domisili Banjarbaru, mereka bisa punya teman di luar kota Banjarbaru, di luar pulau Kalimantan, bahkan di mancanegara hanya dengan duduk pegang handphone pakai media sosial. Sangat luar biasa sekali manfaatnya. Tetapi juga kita harus ketahui selain manfaatnya yang begitu luar biasa, ada juga ternyata sisi negatifnya. Jadi seperti koin Ustazah ya, ada dua mata koin. Ya, dua mata koin, ada sisi yang baik, ada juga sisi negatifnya Ustazah. Apa sih kemudian sisi negatif dari penggunaan media sosial bagi anak-anak kita? Jadi sangat harus kita waspadai Ustazah, anak-anak kita juga harus waspadai bahwa dengan media sosial itu berarti ada dunia, ibaratnya ada dunia di tangan kita Ustazah. Jadi kalau kita sudah beranggapan ada dunia di tangan kita, yang pertama bisa membuat pribadi anak-anak itu menjadi lebih tertutup. Jadi mereka beranggapan, oh aku di rumah sudah bisa beli makanan dari rumah, main game di rumah bisa, habis itu komunikasi dari rumah bisa, enggak perlu keluar-keluar. Jadi membuat anak-anak ini merasa sudah cukup dia di rumah, bahkan jangan-jangan anak kita ini tidak tahu nama teman yang seumuran dengan mereka yang tinggal di lingkungan rumah mereka, karena dampak dari media sosial ini yang sangat luar biasa, entah itu dampak positif maupun dampak negatif dari media sosial. Ya, berarti dari media sosial itu kita bisa menerima, take and give, menerima dan memberi. Betul. Jadi anak-anak dari rumah bisa menerima materi dari Ustazah Ana misalnya kan, terus bisa men-share informasi tersebut keluar gitu. Terus juga dalam hal bersosial, anak-anak itu juga bisa dari rumah itu bisa berteman, atau cukup dari rumah aja sudah beres urusan seperti itu, sehingga menjadikan kita itu tidak peduli dengan sesama atau tetangganya tidak tahu kiri dan kanan seperti itu. Nah, dari ngomong-ngomong masalah media sosial Ustazah, di media sosial itu kan ada dampak positif dan negatif, kata Ustazah Ana tadi sampaikan. Ngomong-ngomong, apa saja dampak positif yang kita dapatkan dari media sosial tersebut Ustazah? Untuk dampak positifnya Ustazah ya, jadi
Tadi sudah beberapa sebenarnya Ustazah singgung di awal, bisa memberikan kita ilmu pengetahuan yang luar biasa yang kita tidak dapat hanya dari sekolah, Ya, Ustazah. betul. Karena dengan adanya saat ini kita itu full seharian, bahkan kalau libur jangan-jangan anak-anak Ustazah di rumah ya, bahkan kita terkadang HP terus di tangan, Ya. ya, jadi tidak lepas. Apapun HP. Jadi HP itu tidak lepas, media sosial pun juga sama. Tadi satu, manfaatnya menambah teman. Kemudian dua, memberikan informasi yang Lebih luas. lebih luas, ya, cakupannya lebih luas. Nah itu beberapa dampak positif. Tapi selain dampak positif, tadi sudah saya juga tekankan, ada dampak negatif yang harus kita waspadai. Karena memang benar-benar namanya teknologi, jadi kita itu begini Ustaz, jangan selalu tergantung dengan teknologi. Teknologi itu memang ada untuk difungsikan membantu manusia Ustaz, untuk lebih mudah dalam melakukan aktivitasnya. Tapi jangan sampai berlebihan, jangan sampai ketergantungan sehingga kita manusia Ustaz ya, sebagai makhluk sosial itu jiwa sosialnya itu kurang atau bahkan dijauhkan Ustaz ya, bahkan hilang. Itu jangan sampai Ustaz ya. Seperti itu. Oh, seperti itu saja ya. Berarti ini dampak positifnya tadi kita bisa menggenggam dunia. Ya. Betul. Tapi kalau menggenggam dunia kadang-kadang manusia egois sehingga merasa sudah menggenggam dunia dan tidak peduli lagi dengan dunia nyata. Betul. Nah, selain itu di balik dari kata positif pasti ada lawan katanya, itu negatif. Itu yang membuat kita mewanti-wanti, mewaspadai. Nah, apa aja dampak negatif dari media sosial tersebut Ustazah bagi diri kita? Ya, jadi tadi juga sempat disampaikan bahwa sudah ada beberapa contoh dari dampak negatifnya Ustazah ya. Tapi ini juga sebenarnya ada contoh yang realnya, yang biasanya kita sering dengar. Nah, jadi karena tadi media sosial itu adalah salah satu jalur informasi di mana kita bisa memberikan informasi kepada teman-teman kita, saudara kita, atau bahkan orang yang tidak kita kenal pun bisa melihat informasi yang kita sampaikan. Jadi Ustazah ingin sampaikan ke anak-anak Ustazah yang di rumah, hati-hati dalam bermedia sosial ya Ustazah ya, karena bisa saja media sosial ini bisa memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Kenapa Ustazah katakan bisa memperburuk ya? Seandainya nih ada si A itu punya teman namanya si B Ustazah. Nah, si A ini mendengar nih dari temannya bahwa si B ini, oh tadi si B di kelas mencuri pensil si C misalnya. Nah, tapi si A itu tidak konfirmasi ke teman-temannya apakah berita itu benar atau hanya berita yang dibuat iseng-iseng oleh teman-teman kelas yang lain. Bercanda. Iya, bercanda tapi akhirnya berbahaya Ustazah. Karena kalau kita menyebarkan informasi yang tidak benar, nanti kan jatuhnya fitnah Ustazah ya. Kita harus menghindari hal itu. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika anak-anak Ustazah di rumah ada dengar informasi teman-teman nih kan di rumah tadi pegang HP Ustazah ya, tiba-tiba pulang dari rumah langsung nih di media sosial bilang, "Wah, si B ketahuan mencuri, jangan kita temani," dan lain-lain. Nah, itu jangan sampai anak-anak Ustazah di rumah melakukan hal itu. Kalau anak-anak ini mendapatkan informasi, tolong cek kembali kebenarannya. Dan kalaupun misalnya nih ada hal negatif yang kita dengar ya terkait dengan siapapun itu, jangan sampai anak-anak Ustazah men-share ke sosial media. Biarlah itu menjadi rahasia bagi teman-teman kita. Janganlah kita men-share hal-hal yang tidak baik. Sekali lagi media sosial itu sesuatu yang luar biasa yang kita harapkan apapun yang di-share, apapun yang kita terima, kita dapatkan, kita cari itu hal-hal yang positif, yang bermanfaat. Sekali lagi itu harus ditekankan dan harus kita perhatikan bersama Ustazah. Betul, jangan sampai media sosial ini malah membuat kita berantem, Ya, bumerang Ustazah, Bumerang. buat diri kita sendiri tadi. bermusuhan hanya karena miskomunikasi atau itu informasi yang tidak benar. Begitu Ustazah ya. Apalagi dalam beberapa waktu ini kita sering melihat ibaratnya itu internet itu menjadi tameng utama untuk penyebaran informasi. Betul sekali Ustazah. Nah, begitu. Jadi begini juga Ustazah. Kadang kan kita di dalam dunia sosial media itu banyak berteman dan ibaratnya saling keterkaitan interaksi langsung itu jarang. Jangan sampai media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
Nah, seperti itu Ustazah ya, sekali. betul. Jadi anak-anak ustazah harus waspada nak ya. Tadi sekali lagi karena memang ini kalau kita salah mempergunakan, nah itu baik lagi ke diri kita. Jadi kalau kita mempergunakannya dengan baik, insya Allah hal baik pula yang akan kita peroleh. Begitu pula sebaliknya ustazah. Betul sekali. Jadi lakukanlah hal-hal yang positif, share-lah hal-hal yang benar, Tepat sekali. yang akurat. Dan kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang, langsung tanyakan ke orangnya. Betul. Jangan langsung tiba-tiba share saja ya. Ya. Nanti dari prasangka satu muncul prasangka yang Yang lain, prasangka opini yang lain, Ya, opini yang lain. semakin jauh dari Betul. kebenaran ustazah. Betul, malah melebar dan nggak tentu arah. Iya. Nah, baik sekian tadi banyak positif dan negatifnya, tips-tipsnya sangat bermanfaat sekali Ustazah. Nah, dan terakhir kali ini Ustazah, apakah Ustazah Ana ada pesan untuk pemirsa kita, anak didik kita khususnya tentang bermedia sosial ini? Ini ustazah begini ustazah, udah untuk anak-anak ustazah yang di rumah, pesan ustazah, ketika kita punya media sosial ya, karena media sosial ini adalah milik pribadi ustazah, Ya, pribadi betul. masing-masing. Jadi ketika anak-anak ustazah menggunakannya, hendaklah nanti menggunakannya dengan bijaksana, dengan baik. Apalagi kita ini sekarang di bulan Ramadan ustazah ya, bulan yang mulia, sehingga alangkah baiknya anak-anak ustazah memanfaatkan media sosial yang dia punya ini untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah amal-amal ibadah, sehingga kalau kita kaitkan lagi dengan saling share men-share informasi, alangkah baiknya anak-anak ustazah men-share itu hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan-keagamaan dan hal-hal lain yang bisa menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini ustazah. Apalagi ini podcast kita ustazah Betul. punya sosial media anak-anak ustazah ya di rumah, di-share lewat Betul. sosial. Ini kan sangat bermanfaat ustazah, pembahasannya luar biasa, Iya. keutamaan-keutamaan ibadah, puasa, cara Malam menghafal, Lailatul malam Qadar. Lailatul Qadar, ya betul Iya. sekali. Nah, Jadi itu. kalau anak-anak ustazah men-share link kita ya, podcast kita itu juga salah satu langkah yang luar biasa ustazah dalam memanfaatkan media sosial di bidang atau dalam aspek yang positif. Positif. Jadi ibadah kita terjaga, pandangan kita terjaga, telinga kita terjaga dengan hal-hal yang positif. Betul sekali. Nah, baik. Terima kasih banyak Ustazah Maria Ana. Nah, terima kasih banyak Ustazah Ana. Informasi dan bincang-bincang kali ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk menjaga jari-jari kita, informasi yang kita terima tetap positif. Betul sekali. Terima kasih banyak. Baik, sampai jumpa pemirsa semua. Jangan lupa selalu saksikan podcast Karen Hasanah Banjarbaru yang insya Allah akan tayang di setiap hari selama bulan Ramadan. Ramadan berkah, perbanyak sedekah, ibadah istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.